Hola dulurku semua. Ini hari bukan jadwalnya gue ngupload lur. Berhubung gue lagi santai, ada baiknya gue sambung silaturahmi gue sama dulurku semua. Gue pengen kasih lu satu film Brazil yang gue yakin lu gak bakalan percaya ini film kisahnya ada di dunia nyata lur. Tapi ini film benar-benar diangkat dari kisah nyata. Bagi gue, Brazil itu negara yang memang dikenal dalam dunia perfilman suka bikin film-film yang sedikit nyeleneh, yang membuat kepala kita angguk-angguk geleng-geleng nontonnya lo. Rating film ini bukan kaleng-kaleng lo. Mereka mendapat rating 7,5 dari IMDb. Disutradarai dan ditulis langsung oleh Marcelo Galvão, film ini memiliki makna yang sangat dalam lur. Gue gak mau ceritain tentang alurnya dalam pembukaan gue ini, karena gue pengen lu simak dengan detail ulasan gue berikut ini ya lur. Kita langsung aja ke kamar, pasang handsetmu baik-baik lur. Nelson Xavier, dia memerankan sosok kakek berusia 92 tahun lur. Namanya Almirante. Keadaannya sudah begitu memprihatinkan. Sudah pakai pampers, jalan udah sempoyongan, penyakit udah semrautan dalam tubuh tuanya lur. Meski dia memiliki istri, anak-anak dan cucu-cucunya di rumah, namun dia tak mau sama sekali dibantu oleh mereka itu. Karena dia berprinsip tak ingin menyusahkan orang lain di usia senjanya, walaupun itu adalah istri, anak, dan cucu-cucunya. Dia melakukan semuanya secara sendiri dan mandiri. Pagi itu kakek Almirante pun terlihat gagah keluar rumah lo. Dia masih berusaha berjalan di sudut-sudut kota Sao Paulo, Brazil yang penuh sesak itu. Walaupun dia harus menggunakan alat bantu jalan. Dan tujuan pertamanya adalah bank. Dia ingin mengambil uangnya di bank, namun dia tak tahu caranya lur. Nah, di situ dia meminta bantuan orang lain. Dia adalah seorang wanita. Sebagai penonton kita pasti bilang kakek ini terlalu percaya dengan orang lain. Namun baginya tidak. Jika uangnya dicuri, maka itu bukanlah uangnya. Berarti itu adalah uang si pencuri. Begitulah prinsip hidupnya. Tapi akhirnya wanita itu jujur lur. Dengan santai, kakek Almirante menunggu wanita itu keluar, dan wanita itu dengan jujur memberi uang si kakek. Bahkan ketika si kakek ingin memberi ucapan terima kasih ke wanita itu, si wanita itu menolaknya. Itulah orang baik ya lur. Gue kurang yakin lo bisa seperti wanita itu. Dan lanjut lagi. Tujuan kedua kakek Almirante ini adalah memesan kopi lur. Di situ dia memesan segelas kopi. Namun si pemilik toko tak ingin uang kakek Almirante. Dia ingin memberikan kopi secara gratis kepada si kakek. Namun kakek Almirante tak mau lur. Dia bersikeras ingin membayarnya sesuai dengan harga biasanya. Sekali lagi lur, dia tak ingin dikasihani di sini. Dia mengatakan bahwa masih punya banyak sisa uang untuk membeli secangkir kopi. Kemudian kakek ini beristirahat di tempat tongkrongan anak-anak muda. Di situ dia meminta rokok ke anak-anak yang sedang nongkrong di situ lur. Dia mencoba menghisapnya, namun dia terbatuk-batuk lur. Anak muda itu pun tertawa melihat si kakek Almirante ini. Ternyata di usia sepuhnya ini kakek Almirante mencoba hidup dengan gaya mudanya seperti dulu. Persis seperti anak-anak muda ini. Tapi dia berpikiran ini bukanlah saatnya lagi, karena zaman ini bukanlah miliknya kakek lagi. Ini adalah zaman anak-anak muda yang sekarang. Dia pun kemudian membayangkan waktunya masih muda dulu, ketika dia juga bermain di tempat ini loh. Kemudian dia pun beranjak pergi. Dia menumpang sebuah mobil kali ini. Dia mengobrol panjang dalam mobil itu bersama sang supir. Si kakek pun menceritakan tentang dirinya. Di situ kita tahu bahwa kakek Almirante ini adalah seorang bekas tentara Brazil. Itulah yang membuatnya masih tegap sampai sekarang ini. Kakek Almirante juga mengajarkan si supir bagaimana menaklukkan wanita di saat kita pesimis mendapatkannya, yaitu dengan membuang jauh-jauh rasa malu yang ada pada diri kita.
camkan kata-kata ini lur, karena lu masih jomblo sampai saat ini, ya kan? Kakek pun akhirnya tiba di tempat tujuannya. Di sini kakek Almirante datang menemui musuh beratnya di waktu muda dulu, di mana mereka selalu bersalah paham dalam segala hal lur. Bahkan kakek Almirante juga pernah masuk penjara setelah berkelahi dengan musuhnya ini pada waktu dulu. Tapi mereka pun sekarang baikan setelah kakek Almirante mengunjunginya dan meminta maaf kepadanya tentang kesalahannya di masa lalu. Dan untung kakek itu memaafkan si kakek Almirante. Tak jauh dari situ, si kakek pun menuju sebuah rumah. Dia tahu kunci rumah itu. Dia paham sekali di mana disimpan kuncinya. Dia pun masuk ke rumah itu tanpa ada si pemilik di dalamnya. Sesampainya di dalam, dia melakukan aktivitas di rumah itu seperti rumah itu miliknya sendiri. Dia bikin kopinya sendiri, duduk, beristirahat, dan bersantai. Rumah siapakah itu? Dan si pemilik rumah itu pun akhirnya pulang. Dia adalah Fatima. Siapa Fatima ini? Dia adalah pacarnya kakek Almirante lur. Hah? Kok bisa? Iya bisa dong. Kan tadi kakek ngajari si supir taksi lur, bagaimana cara dapetin cewek. Berarti kan dia ahlinya lur. Fatima ini 55 tahun lebih muda dari usia kakek Almirante lur. Dan akhirnya Fatima pun masuk ke rumah. Dia menggunakan kunci yang dibawanya sendiri. Kemudian dia melihat ada topi si kakek yang digantung di dinding. Dia pun tahu ternyata kakek Almirante sudah ada di rumah. Kemudian Fatima pun bersiap-siap menyambut si kakek lur. Yang jelas dia pengen terlihat selalu sempurna di depan bebeknya. Dia pun akhirnya masuk kamar lur. Di dalam kamar, Fatima melihat si kakek sedang terbaring di tempat tidur menunggunya. Dan terlihat sekali betapa rindunya si Fatima sama si kakek ya lur. Dia pun mengatakan sudah hampir 1 tahun mereka tidak bertemu semenjak si kakek dirawat di rumah sakit. Hari ini pun mereka melepas rindu. Fatima pun izin keluar kamar membersihkan diri lur. Kemudian dia masuk kembali ke kamar dan mengajak si kakek itu mandi bareng. Mulai dah. Dan mandi itu pun berakhir dengan wow. Kemudian mereka berdua pun berdansa. Mereka berdansa bersama lur dengan diiringi musik klasik. Benar-benar terlihat seperti sepasang anak ABG yang lagi kasmaran. Namun saat makan malam, Fatima meminta si kakek ke kamar duluan lur, karena dia ingin kasih surprise. Dan surprise-nya adalah Fatima menggunakan baju tidur kesukaan si kakek yang dibelikan oleh si kakek dulu waktu Fatima ulang tahunnya yang ke-30. Bener-bener dah. Hingga akhirnya mereka berdua berlabuh di dermaga cinta lur. Kemudian di pagi harinya si kakek pun sudah terlihat sangat rapi. Dia bangun lebih dulu dari si Fatima. Kemudian dia membangunkan Fatima. Disitulah si kakek Almirante ini mengucapkan salam perpisahan. Tapi Fatima tak mengerti perpisahan apa ini. Kemudian kakek menjawabnya bahwa dirinya sudah merasakan bahwa sudah terlalu lelah. Dan dia pun merasa bahwa hidupnya tak akan lama lagi. Jadi tujuan kakek Almirante berjalan menelusuri kota pada hari kemarin itu untuk menemui orang-orang baik yang dikenalnya. Dia ingin mohon pamit dan tidak ingin meninggalkan beban semasa hidupnya. Oleh karena itulah dia tadi juga menemui musuh besarnya dan meminta maaf kepadanya. Karena dia sudah merasa bahwa ajalnya tak lama lagi. Dan 2 hari kemudian kakek Almirante pun meninggal. Tugas gue pun tuntas. Gimana Le? Bisa kamu seperti si kakek Almirante? Bener-bener gak yakin gue. Sang sutradara Marcelo Galvão terlihat sangat kuat dalam membuat karakter tokoh utamanya Nelson Xavier
atau si kakek Almirante, yang mana dia adalah orang yang berpegang teguh dengan prinsipnya tak akan menyusahkan siapa saja dalam hidupnya. Untuk berjalan pun dia tak mau dibimbing oleh siapapun, lebih baik dia menggunakan alat bantu. Meski lambat, yang penting selamat. Itulah prinsipnya dalam berjalan, mungkin ya lur. Sampai pertengahan film, saya benar-benar tak bisa menebak tujuan film ini. Namun, klimaks film ini muncul di akhir cerita. Saat dia mengucapkan selamat tinggal ke Fatima, itu benar-benar ending yang sangat dahsyat. Simple, tapi maknanya sangatlah dalam. Jangan banyak begadang kalau lo pengen seperti si kakek Almirante ini lur, karena Bang Roma juga melarang itu. Apa gunanya kata gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan ku seberangi. Kalau saat emak lu aja minta tolong beli ikan teri ke pasar, lu nggak berani lur. Oke, cukup sampai di sini hubungan kita. Saatnya saya ciao.